Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata
bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, selamat pagi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memberikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Saya percaya Tuhan memberikan sukacita yang baru bagi setiap kita, amin. Sebelum kita memulai, salam kanan kiri, katakan engkau sungguh luar biasa. Haleluya. 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 Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Haleluya. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kau mengundang kami untuk hadir Tuhan di rumah-Mu Tuhan, di GBI Pantai Permata Tuhan. Bahkan teman-teman kami dimanapun mereka berada Tuhan, bersama-sama dengan kami Tuhan, untuk memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Kami percaya hadirat-Mu, lawatan-Mu melingkupi Tuhan setiap kami. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan oleh darah Yesus. Yang berbeban berat Tuhan akan lepaskan. Tuhan akan memberikan kekuatan baru. Tuhan akan menghibur kami oleh Roh Kudus. Dan kami percaya pertolongan Tuhan selalu sempurna di dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami hati yang setia, hati yang takut dan getar akan Tuhan. Sehingga Tuhan, apapun yang kami lakukan, kerjakan selama di dalam kebenaran firman-Mu, kami percaya keberhasilan, keberuntungan menjadi milik setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila penuaian jiwa yang terbesar yang terakhir Tuhan akan dialami Tuhan di wadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai Tuhan setiap kami Tuhan untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada ya Bapa. Berikan kami keberanian Tuhan. Bahkan Tuhan bawa kami Tuhan mengalami Tuhan pembaharuan Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan akan kirimkan Tuhan orang-orang yang berkualitas Tuhan di dalam kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapkan hati kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan untuk memuji, menyembah, muliakan Engkau Tuhan. Kami percaya pulang dari tempat ini ada sukacita yang baru, ada kemenangan yang baru, ada hal-hal yang akan Tuhan letakkan Tuhan di dalam pribadi setiap kami, sehingga Tuhan kami bisa memberitakan, kami bisa melakukan Tuhan bukan sesuai dengan kehendak kami, tapi sesuai dengan kehendak-Mu yang jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, beracaralah Tuhan di dalam tengah ibadah kami ya Bapa, dari awal pertengahan sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa.
Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan entang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Siap menari buat Tuhan? Amin. Kita bersyukur ya berada di rumah Tuhan, karena kita tahu semua yang bernapas di bumi memuji memuliakan namanya. Amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah di hadapannya. Langit dan
Menari buat Tuhan, melompat buat Tuhan. Haleluya. Majukan nama Tuhan Yesus. Biarlah kita berseru buat Tuhan. Karena kita tahu Yesus segalanya buat kita. Haleluya. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. mari bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, 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 di atas segalanya. Mari pujian buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, saya percaya Tuhan Yesus itu baik bagi setiap kita, amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelum kita memberi, kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala basyikira barata kala basy. Terima kasih ya Bapa, Kau sungguh baik, Kau teramat baik Tuhan bagi setiap kami. Sehingga kami bisa bersama-sama Tuhan di tempat ini. Kami mau menabur Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bila setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Bila setiap tangan-tangan yang akan memberi Tuhan, kembalikan 100 kali lipat ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Abba. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Selama memberi semuanya, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini bagi setiap kita. Syakara barata kala basyikila barata kala bo. Hura barata kala basyakara barata kala basyakara basy. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
Yes, Lord Jesus. Jadikan Tuhan tempat ini Tuhan seperti di surga Tuhan. Kami bisa menikmati Tuhan kebaikan-Mu Tuhan. Kami bisa menikmati Tuhan kasih-Mu Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberikan kami pengharapan Tuhan. Kau memberikan Tuhan kemenangan bagi kami Tuhan. Jikalau kami Tuhan memiliki Tuhan rasa terintimidasi Tuhan, Tuhan angkat Tuhan segala Tuhan hal-hal Tuhan yang tidak baik Tuhan di dalam diri kami Tuhan. Tuhan perbaharui kami Tuhan. Tuhan memberikan Tuhan karunia-karunia yang baru Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Hati kami yang keras Tuhan, Tuhan lembutkan. Hati kami yang bebal, Tuhan memberikan hati yang penuh dengan lemah lembutan. Di dalam Tuhan hadirat-Mu kami percaya setiap kami Tuhan akan pulihkan. Kau tahu Tuhan apa yang kami butuhkan dalam diri kami Tuhan. Kembalikan Tuhan percaya diri kami Tuhan. Kembalikan Tuhan semangat kami Tuhan. Kembalikan Tuhan kasih mula-mula yang baru Tuhan bagi kami Tuhan. Yes Lord. Di hadapan Tuhan kami hanya manusia bodoh Tuhan. Tapi Kau memuliakan kami Tuhan. Dengan hormat Sang mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Belakan fokusan kita hanya kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita datang di rumah-Nya karena kita rindu untuk berjumpa dengan Dia. Bila setiap kita dipuaskan di dalam hadirat Tuhan, kita diberikan urapan yang baru, minyak yang baru, anggur yang baru. Haleluya. Terima kasih Bapa. Segarkan Tuhan jiwa kami Tuhan. Angkat Tuhan segala beban kami Tuhan. Yes Lord. Ya Tuhan. Blessing my soul.
segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami mempersembahkan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau menikmati Tuhan kebersamaan kami dengan Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya dengan waktu yang ada yang Kau berikan Tuhan bagi setiap kami. Kami telah merasakan Tuhan kekuatan yang baru Tuhan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan Tuhan isi hati-Mu Tuhan. Dan karyawan kami Tuhan Pak Heron Tuhan. Dan kemenang firman-Mu Tuhan disampaikan Tuhan bagi setiap kami bisa menjadi kekuatan yang baru Tuhan. Dan kami mau duduk diam Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Shalom saudara. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih yang beribadah pada pagi hari ini. Juga saya menyapa shalom untuk GBI Batam, ya, juga GBI yang ada di Bali, juga di Pontianak. Saudaraku kasih dalam Tuhan, mari kita menjadi umat Tuhan, menjadi umat yang menerima janji Tuhan. Menerima janji Tuhan. Kita orang pilihan loh saudara. Orang pilihan itu diberikan kuasa, yaitu Roh Kudus di dalam hidup kita. Maka itu kita harus berjuang. Harus menerima Kristus 100% dalam kehidupan kita. Jangan 99,9%, 100%. Ya. Dan hidup kita ada firman. Firman menjadi jalan hidup kita, menjadi terang dalam hidup kita. Tuhan ingatkan kepada kita semua, tidak ada persoalan masalah apapun yang tidak dapat diselesaikan dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Semua persoalan bisa selesaikan. Asal saudara percaya kepada Tuhan 100%, saudara hidup melekat intim kepada Tuhan. Dan firman Tuhan bukan hanya dibaca, sekedar diketahui, tapi menjadi pedoman dalam kehidupan, adalah jalan kehidupan kita. Mari kita koreksi diri sendiri, artinya introspeksi. Bukan kita menyendir, atau saya katakan saya menyendir, bukan. Kalau saudara berumah tangga, kalau saudara terjadi perceraian, berarti saudara tidak ada firman Tuhan. Firman Tuhan katakan tidak boleh, ya sudah disatukan, kecuali ada perceraian, kecuali maut memisahkan. Ini Tuhan menegur, lebih baik ditegur di dalam ibadah daripada nanti saudara ditegur dengan cara-cara lain. Selagi masih istri ada, suami ada, cari dia. Kenapa kok ibadah kedua ini Tuhan bicara kepada seperti ini? Saya pun tidak tahu saudara, saya mengalir saja karena saya sebagai alatnya Tuhan. Ya. Tuhan tuh sayang kepada kita. Amin, tidak ada manusia itu sempurna. Tapi bisa kesempurnaan terjadi kalau kita melekat pada Tuhan, intim pada Tuhan. Amin. Ya, cari suamimu, cari istrimu. Minta kepada Tuhan, satukan kembali. Tidak ada perselisihan, tidak ada benteng-benteng dibangun iblis. Itu biar diruntuhkan. Saudara, ini demi keselamatan. Keselamatan keluargamu. Jangan sampai kutuk dalam keluargamu, anak mantu cucumu. Ya. Keselamatan dan pribadimu. Itu yang Tuhan minta. Cari suamimu, cari istrimu. Saudara kasih dalam Tuhan. Mari satukan kita dengan Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya. Tidak ada habisnya kalau kita berbicara tentang kehidupan manusia di permukaan bumi ini. Tak ada habis-habisnya. Berjilid-jilid. Ya, film sinetron ada habisnya, tapi kalau ceritanya kehidupan manusia nggak ada habisnya. Ya. Banyak masalah-masalah yang harus dihadapi. Karena ini dunia yang dikuasai oleh Lucifer, oleh pengikut-pengikutnya. Ada roh-roh jahat begitu besar ada di dunia ini. Penghulu-penghulu di udara, ya, saudara, yang bertebaran, yang saudara mengganggu setiap saat. Apalagi kalau kita berbicara tentang ekonomi dunia,
Ya. Yang keadaan yang tidak bisa ditentukan. Ekonomi di dunia tidak menentu, saudara. Menjadi gelombang permasalahan segala faktor, segala sektor. Itulah keadaan akhir zaman. Ya. Ekonomi dunia sekali lagi, saudara, tidak menentu. Menjadi gelombang permasalahan segala faktor atau sektor. Inilah yang menciptakan gelombang kehidupan manusia yang kacau balau. Karena manusia itu perlu hidup. Manusia itu perlu ekonomi. Kalau ekonomi berkekurangan, apalagi sama sekali tidak ada. Ini adalah gelombang kekacauan. Ya, kacau balau dalam kehidupan manusia. Ya. Ada yang tenggelam dalam masalah kehidupan yang dihadapi, artinya putus asa menjalankan hidup ini, mengambil jalan pintas. Tidak sedikit orang Kristen yang beribadah di gereja, sudah tahu firman Tuhan, sudah dengar khotbah, karena gelombang permasalahan ekonomi yang membuat kacau balau kehidupan manusia. Ya, sebetulnya sih tidak boleh seperti itu. Kalau kita sebagai orang Kristen melekat aja, intim saja dengan Tuhan. Apalagi Tuhan berbicara kepada GBI TCC ini. Ya. Di tahun 2025 ada musim yang baru, berkat yang baru. Apalagi gembala kita Pak Niko katakan tahun penuaian. Penuaian dalam ekonomi, ya. Penuaian jiwa-jiwa keluarga kita diselamatkan, ya. Inilah musim yang baru, berkat yang baru. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Amin. Ya. Nah, saudaraku kasih Tuhan, anak Tuhan tidak boleh putus asa. Maka beribadahlah yuk dengan sungguh-sungguh. Ibadah. Ya. Jangan sampai kehilangan esensi kita dalam ibadah. Ya. Mari ibadah dengan Tuhan sungguh-sungguh. Gak lama kok saudara. Buka hatimu. Maka saya jaga mimbar ini. Jangan sampai dalam ibadah itu kita rekaman untuk apa? Waduh, mencari sesuatu apa di media. Ya saudara, hari Minggu ibadah, betul-betul buat ibadah. Jangan cari kepopuleran. Jangan cari bintang-bintang yang ada di mimbar. Carilah Tuhan Yesus. Amin. Dan kau datang pun jangan mencari manusia, mencari seorang, mencari rezeki, mencari kesembuhan. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan dengan segenap hatimu, kasihlah Tuhan. Di dalam Tuhan ada semuanya. Ada semuanya. Maka ayo kita periksa diri, introspeksi. Ada nggak firman ada di dalam kita? Kalau ada firman dalam hidup kita, ada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu akan menuntun, membimbing saudara dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan katakan kepada kita semua, firman itu bukan hanya untuk membela kita saja, tapi firman juga menegur dalam kehidupan kita. Mendandani kehidupan kita. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu sempurna supaya kita adalah firman Tuhan supaya kita sempurna. Aminnya sedikit sekali. Aminnya kurang. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Haleluya. Ya, tidak sedikit orang Kristen tenggelam gara-gara ya itulah masalah ekonomi. Sampai ada hamba Tuhan, sampai ada pendeta. Gara-gara ekonomi, jangankan jemaat, hamba Tuhan pendeta. Sudah tahu firman Tuhan, jemaat sudah tahu firman, masih terikat pinjol. Benjol semua. Ya. Pinjol bukan jalan keluar. Engkau buat lubang, tutup lubang, gali lubang, bukan ditutup semua, tambah gali-gali terus. Membuat kemiskinan, saudara. Membuat kehancuran, membuat tidak ketenangan dalam kerohanian kita. Nggak usah nunjuk siapa yang utang pinjol, Tuhan udah tahu. Tapi di sini tidak adalah. Amin. Di sini tidak adalah. Berarti ada juga ya. Amin. Ini enggak semua tuh. Amin.
Ya, yang dengar firman Tuhan hari ini, pagi ini, pinjolmu lunas. Tuh kan bener kan ya Pak? Tuh bener, ada. Bener kan? Ada kan? Gak apa-apa, lunas. Jangan buka pinjol lagi. Jangan minta pinjol lagi. Yang jangan sungkan-sungkan lah. Tuhan tahu kok, Tuhan akan nolong saudara. Amin. Ada yang judi online. Kalau saya tanya, kenapa kamu judi online? Enggak Bapak, remi ya saya nggak tahu, domino ya saya nggak tahu, ya boro-boro remi domino. Anak kecil nggak tahu apa-apa juga bisa ikut judi online. Nggak tahu mau modelnya apa juga saya nggak mau tahu tuh. Ada apa di HP tiba-tiba muncul apa saya nggak mau tahu itu. Jangan pengen tahu. Itu ada setannya. Ya, jangan ingin tahu. Yang begitu tuh jangan ingin tahu. Yang ingin tahu tuh mujizat, keajaiban. Amin. Untuk berkat buat saudara. Haleluya. Dan kejahatan-kejahatan yang merugikan orang lain. Ya, segala sesuatu yang bukan bagiannya diambil, dirampok, dicuri, dihalalkan. Jangan hanya diukur dengan saudara kepuasan pribadi, jangan diukur dalam waktu sekejap. Ukuran yang kau mau pakai tuh saudara bukan itu. Ukuran yang kita pakai adalah ukuran yang dari Tuhan, berkat yang dari Tuhan. Tuhan tahu kalau memberikan berkat pada kita itu sesuai dengan ukuran rohani kita. Kalau saudara minta lebih, dewasakan rohani kita. Amin. Kuatkan rohani kita. Tuhan kasih lebih. Tuhan tuh maha penyayang, maha pengasih. Dia maha melindung kita. Dia tidak mau ngasih kita lebih kalau ukuran rohani kita belum kuat. Maka itu jadikanlah Kristen yang dewasa, Kristen yang sejati. Amin. Amin. Ya, jangan cari sesuatu yang gak halal dihalalkan. Jangan ada KDRT terjadi. Jangan kekerasan dalam rumah tangga. Itu pantang buat orang Kristen. Dua menjadi satu, unity. Supaya keluarga itu menjadi keluarga sakinah glory. Amin. Menjadi garam dan terang. Keturunanmu juga menjadi garam dan terang. Amin. Jangan jadi KDRT, saudara. Saudaraku kasih dalam Tuhan, saya bilang sama Tuhan, biarlah gereja ini menjadi garda terdepan tuh jemaat-jemaat Tuhan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, dalam ibadah ini saya katakan, dalam persoalan apapun saudara, baik pribadi saudara, baik orang tua saudara, baik anak saudara, libatkan kami. Libatkan gereja ini. Kita adalah garda buat menolong saudara. Amin, karena gereja adalah milik Tuhan, kepala gereja adalah Tuhan. Ya, kenapa kita harus dilibatkan? Mungkin saudara terlalu sibuk bekerja. Saudara mencari ekonomi, cari uang. Saudara nggak perhatikan anak-anak. Begitu anak-anak tumbuh dewasa, saudara nggak bisa ngecek lagi pergaulan mereka. Apalagi pergaulan di media, saudara, waduh, jahatnya luar biasa. Pengaruhnya luar biasa, pergaulan. Yang tadi tidak mengenal merokok, nggak mengenal narkoba, narkoba. Kekerasan demi kekerasan terjadi. Nggak pernah hubungan yang dikatakan lesbi, homoseks, terjadi hobi homoseks dan sebagainya. Saudara kasih dalam Tuhan, itu patahkan itu semua. Maka itu saudara, mendekatlah kepada Tuhan. Kalau orang tua mendekat, pasti anak mendekat. Amin. Amin. Rumah tanggamu undanglah hadirat Tuhan. Buat dalam doa, pujian, penyembahan. Ya. Amin. Itu inspirasi kita kepada Tuhan. Pasti anakmu dilindungi oleh Tuhan. Petani saja saudaraku kasih Tuhan, dia mencangkul tanahnya, membersihkan tanahnya, menyiram tanahnya, menyiram benih, lalu dijaga benih itu tumbuh pada musimnya, ditunggu sampai benar-benar mendapatkan hasilnya. Masa kita sebagai manusia, saudaraku kasih Tuhan, saudara mendapatkan keturunan, saudara sudah besarkan anak-anak, lalu anak-anak rusak oleh karena pergaulan, anak rusak oleh karena media-media. Saudaraku kasih Tuhan, orang tua putus asa, orang tua tidak tahu jalan bagaimana. Pada kesalahan orang tua tidak memperkenalkan Tuhan, tidak membawa komunitas, ya.
yang takut pada Tuhan, yang harus dewasa rohaninya, maka tuh libatkan gereja. Amin. Biarlah gereja akan menerobos dalam keluargamu, jangan malu-malu. Ya, kita akan bangun dalam rumahmu dalam doa, pujian, penyembahan. Dan kita perkatakan firman Tuhan, biar firman Tuhan itu ada di dalam rumahmu, ada dalam keluargamu. Karena firman Tuhan Allah itu adalah terang dalam kehidupan kita. Amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Bisakah kita menjadi pemenang dari permasalahannya? Apa saja? Bisa, saudara. Asal apa? Berani berperang dalam keadaan yang kurang baik. Meskipun keadaan yang sulit apapun, engkau berani berperang. Ya. Terutama apa? Kita harus ngambil sikap. Sikap kerohanian. Yang optimis. Yang menuju kedewasaan. Ya. Undang Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Dia memang diutus oleh Bapa di surga atas permohonan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Untuk sebagai penolong, penopang dalam kehidupan kita. Amin. Ayo berani berjuang. Tinggalkan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Tuhan, yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Jangan kau sembunyikan di dalam hatimu. Itu yang membawa perpecahan, itu membawa kehancuran rumah tangga, membawa saudara kasihan Tuhan kemiskinan dalam rumah tangga. Akhirnya apa? Maut. Dosa upahnya maut. Penderitaan, kesengsaraan yang tidak ada habisnya. Maka itu saudara, buang itu dosa-dosa dalam kehidupan kita. Kita semua orang berdosa, tapi kita sudah dimutahirkan oleh pilu-pilu Yesus. Oleh darah Yesus kita diselamatkan. Ada kuasa Roh Kudus membentengi kita, melindungi kita. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Jangan lupa, saudara-saudaraku, kita memiliki panglima perang dalam kehidupan kita. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Yang keras, siapa namanya? Siapa namanya? Tuhan Yesus. Wow, haleluya. Kita hanya di belakangnya aja, kita hanya melekat dalam dia. Yang berperang dia. Kita nggak lihat roh-roh jahat di udara. Kita nggak lihat penghulu-penghulu jahat di udara. Kita nggak melihat, saudara, senjata-senjata iblis, saudara. Kita nggak melihat. Tetapi Tuhan melihat kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang melingkari kita. Dia akan berperang melawan kita bersama malaikat-malaikatnya. Bagianmu apa? Melekat intim dengan Tuhan. Bagianmu apa? Pujilah dia, sembahlah dia. Dalam pujian penyembah dia akan bertakhta dalam hidupanmu. Dan berkatakan firman Tuhan itu adalah kuasa Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Oh, haleluya. Oh, mari angkat tangan saudara. Ayo saudara berdoa. Inilah tempatmu. Inilah tempatmu kau berdoa. Engkau beribadah dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Minta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Apa yang kau hendaki, yang belum dijawab, sabar. Nantikan jawaban itu pasti terjadi. Buang dosa, buang yang lemah-lemah yang membuat kehancuran dalam hidupmu. Jangan diam, saudara. Tuhan, Tuhan, turunkan angin dari surga di tempat ini dalam ibadah ini, Tuhan. Hembuskan kuasa Roh Kudus. Berembuslah, berembuslah Roh Kudus. Yesus. Ayo dengan iman saudara. Inilah tempatmu beribadah. Tuhan ada. Tuhan ada.
orang yang kita tidak mampu untuk mengundang atau menyelesaikan segala persoalan. Saudaraku, Yakob saja saudara, dia punya iman optimis sampai pangkal pahanya diceklekkan sama Tuhan. Karena apa? Tuhan terus dipegang supaya tidak boleh pergi dalam hati hadapannya. Karena dia butuh Tuhan. Inilah waktunya dia untuk mendapatkan sesuatu aliran, ya, kuasa ada. Maka saudara nggak boleh pesimis, saudara optimis. Dapatkan Tuhan dan jangan sia-siakan kalau Tuhan hadir dalam hidupmu melalui apa? Doa, pujian, penyembahan. Amin. Saudara sudah mendengar tentang Elia pun. Saudara, dia tidak pernah berhentinya, saudara. Dia mengundang apa? Hujan turun ke bangsa Israel. Itu kemarauannya luar biasa. Berulang-ulang saudara, bujang disuruh melihat. Ada hujan? Enggak ada. Enggak ada Tuhan, enggak ada. Pada akhirnya dia melihat apa? Awan selapat tangan. Bayangkan saudara, awan selapat tangan di atas langit. Di atas langit. Imannya itu besar. Hujan pasti turun. Benar saudara, hujan turun. Maka nabi-nabi Baal, nabi Asyera dihancurkan semuanya. Saudara, habis. Bangsa Israel berubah bertobat. Terima Tuhan lagi Allah yang hidup. Nah, maka kita harus berperang. Kita harus berperang dengan iman. Lihat perkara yang kecil, yakinkan, punya iman. Nanti perkara besar akan terjadi dalam kehidupan saudara. Perkara besar bukan masalah negatif, tapi masalah yang kebaikan yang luar biasa. Amin. Yesaya 59 ayat 16-17. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberikan dia pertolongan. Keadilannya lah yang membantu dia. Ia mengenakan keadilan sebagai batu jirah dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah. Siapa yang dapat menolong Tuhan pada zaman itu? Tapi saudara, nubuatan Nabi Yesaya terjadi. Tidak ada yang menolong Tuhan. Tidak ada Allah seperti dia. Tidak ada, tidak ada. Tapi kuasanya besar saudara. Nah, jika seorang Kristen yang sejati disebut umat pilihan Tuhan, harus mengerti, sangat-sangat harus mengerti. Ya, saya katakan harus mengerti, sangat-sangat harus mengerti untuk menghadapi masalah kehidupan atau gelombang-gelombang kehidupan yang membuat kacau balau. Mungkin ekonomimu sehingga rumah tangga berantakan, anak-anak berantakan. Bukan Tuhan tidur, Tuhan tidak tahu, Tuhan tahu. Tapi Tuhan izinkan semua itu dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Supaya bertobat. Yang dapat menyelesaikan masalah yang besar, masalah yang kecil. Yang di luar kemampuan umat-umat Tuhan. Hanyalah Tuhan Yesus yang ada di kehidupan kita di dunia ini. Yang tidak ada lagi, saudara. Tidak ada lagi. Tuhan bisa menyelesaikan secara permanen. Tidak perlu dengan uang. Hati. Brokenness. Ya. Kita ini orang Kristen yang hebat. Saya katakan, kita punya Tuhan yang super hebat. Amin. Ya. Maka jadilah penerobos untuk meraih kemenangan dari masalah hidupmu. Karena Tuhan kita penerobos. Mika 2:13. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang. Dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Lihat tuh saudara. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Wow. Saudara, Tuhan tidak pernah berhenti. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menyertai kita. Asal saudara terus melekat intim dengan Tuhan. Jadikan Kristen yang hidup dong. Kristen yang bernyawa.
Gereja bernyawa itu Kristen yang menerobos karena ada roh Allah dalam hidupan kita. Jangan Kristen yang mati, Kristen tapi mati. Nggak ada kuasa. Nggak ada kuasa, tambah dikuasai oleh iblis. Masalah demi masalah semakin besar. Buat apa kita menjadi orang Kristen, saudara kasih dalam Tuhan, kalau tidak bisa menyelesaikan masalah? Justru masalah semakin besar. Buat apa kita menjadi orang Kristen yang ambruk ekonominya? Buat apa? Maka jaga hati saudara, jaga perkataan saudara. Nih, jaga itu, 5 poin itu. Jaga saudara. Jangan ada kebocoran-kebocoran dalam kehidupanmu. Jaga hati, jaga perkataanmu. Kalau hatimu murni, perkataanmu penuh kuasa, doamu didengar oleh Tuhan. Karena Roh Kudus sebagai pendoa syafaat kepada kita. Jangan mau saudara dipakai iblis. Saudara jadi pesimis, nyerah, putus asa, bikin kasus, bikin masalah, bikin kerusuhan. Jangan mau. Jangan mau saudara. Efesus 1:22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara, ayat ini dahsyatnya luar biasa. Segala sesuatu, segala perkara-perkara yang gak enak saudara terima. Rasanya pahit, lebih pahit dari segala yang ada. Jangan kau kobarkan seperti api ditambahkan bensin. Semakin menyala-nyala. Nyala bukan kemenangan, kekalahan demi kekalahan terjadi. Serahkan di bawah kaki Kristus apapun masalah. Tunduklah dengan firman Tuhan ini. Dia adalah kepala dalam kehidupan kita. Kalau saudara melihat suamimu gak beres, istrimu gak beres, saudara tahu kesalahan suamimu, tahu kesalahan istrimu. Contoh, dia punya will, wanita idaman liar. Dia punya pil, pria idaman liar. Saudara telanjangi, pa, ma, kamu gini-gini. Perang. Itu yang iblis tunggu. Sumbunya saudara sudah disiapkan, saudara kasih api, meledak. Hancur tuh rumah tangga. Pak, perlu saya tegur, Pak. Sebelum kau tegur, minta kuasa sama Tuhan. Hanya satu orang yang amin. Berarti nggak mengerti ini. Kesalahan orang engkau tahu. Orang itu kalau salah nggak akan tahu salah kecuali Roh Kudus ngasih tahu. Nggak bisa dipercermin sendiri. Bisa Pak saya cermin, ya itu untuk kecantikanmu aja. Ya, tapi untuk hati enggak. Kecuali Roh Kudus. Orang lain, orang yang terdekat yang tahu. Yaitu suamimu, istrimu, orang tuamu, anakmu tahu. Sahabat-sahabatmu, sepelayanan tahu. Saudara mau kobarkan itu, api liar itu. Saudara mau bakar lagi itu, rame. Rusuh dah. Caranya Kristen yang bernyawa, Kristen yang penuh Roh Kudus duduk dulu di kaki Tuhan. Ngadu sama Tuhan. Tuhan, suami saya begini-begini loh Tuhan. Saya rasa gak kuat. Nangis pada Tuhan. Nangis You know? Nangis. Broken. Gak kuat sebagai suami. Saya udah begini, sebagai istri saya udah ini, tapi kok masih ini. Manusia gak ada puasnya saudara. Gak ada puasnya. Kalau tergoda, kalau puas ada Roh Kudus. Gak ada yang amin lagi. Haleluya. Udah dulu ya. Kita duduk kaki Tuhan. Minta bimbingan. Engkau penerobos Tuhan. Aku harus bagaimana, aku ikuti jalanmu karena engkau menerobos. Kalau sudah bicara apa Tuhan begitu, jangan menjadikan kau seperti Tuhan. Aku sudah doa, main jalan sendiri aja. Ini kata Tuhan, waduh jangan saudara.
nanti Roh Kudus akan nuntun saudara. Itu lebih dahsyat saudara. Amin. Itu saudara, rudal-rudal buatan mana aja di dunia ini kalah. Itu nanti hati suami, hati istri itu luluh lantang itu. Lebur dosa-dosanya itu. Kenapa? Api dari surga, api Tuhan, api kemuliaan membakar dosa-dosa asal dengan doamu. Amin. Amin. Juga teman-teman semua, saudara-saudara, kalau tahu nih saudaramu gini-gini, jangan kau picu dong. Udah tahu nih kelemahan orang ini model gini nih, jangan kau tebarkan kemana-mana, bikin kacau ini. Justru kau dikasih tahu Tuhan, orang ini penyakitnya, orang ini penyakit ini, bukan penyakitnya kankerku, bukan. Boleh juga kanker, boleh, doain dah. Penyakit rohaninya, doa. Doa. Engkau dikasih tahu sama Tuhan, engkau harus jadi pendoa syafaat. Dan engkau pun ada kekurangan, engkau didoakan oleh orang lain juga. Amin. Haleluya. Maka inilah ayatnya Efesus 1:22, saudara kasih dalam Tuhan. Sebagai Kristen sejati berjalan dengan iman yang kokoh, bukan iman yang rapuh. Apa yang harus dimiliki untuk keluar menjadi pemenang dari segala permasalahan. Amin. Maka satu, miliki kerohanian yang dewasa, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga memiliki iman yang percaya. Amin. Ya, yang kedua, minta hikmat kepada Tuhan Yesus. Ya, saudara, minta hikmat pada Tuhan Yesus. Saya percaya engkau beriman kepada Tuhan, Tuhan akan berperang dalam kehidupan, persoalan masalah apapun, dan engkau akan diberikan hikmat oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Siap? Bangkit. Jangan jadi Kristen yang membeli. Ya. Kristen yang bernyawa. Kristen yang kokoh. Amin. Hatimu kau murnikan, mulutmu penuh kuasa. Doamu harus didengar oleh Tuhan, dan kau akan melihat jalan hidupmu terang. Begitu ada iblis datang ngasih gelap, kalah. Terang Tuhan, karena engkau berfirman, kau perkatakan. Buah dahsyat saudara, pulang dengan berkat. Amin. Amin. Maka saya menghimbau bagi saudara yang belum bisa menyelesaikan persoalan, undang kami. Kami sebagai garda di depanmu untuk mendoakan. Ya, selamatkan keluargamu, anak-anakmu. Masukkan anak-anakmu dalam komunitas, ya, anak-anak yang takut pada Tuhan. Amin. Amin. Ya, biar nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan dengan keberhasilan kita, kesuksesan kita. Tuhan berkati. Sekali lagi, beri tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Shalom. Keren ya Tuhan kita. Jakarta aja tahu kasus di sini. Padahal saya belum cerita ya. Tapi memang Tuhan kita hidup. Tuhan kita sayang sama kita. Sekali lagi kemarin sudah dikasih tahu sama Roh Kudus. Kita ini calon penerima double blessing. Ya, jaga hati, jaga perkataan. Jangan sampai nyirem-nyirem bensin. Ya, jangan ikut nyirem-nyirem bensin. Karena berkatnya udah disediain sama Tuhan. Ya, yang terpenting kita responi. Mau nggak diberkati? Saya juga pasti mau. Yang mau katakan amin. Ya, ini penting. Dan kedua, saya dapat sesuatu nih, Pak Heron ngomong. Jadi berkesan sekali ya, berkesan sekali. Karena kami bukan berasal dari keluarga percaya. Saya waktu itu Katolik, ya. Maaf, nanti disensor aja. Dari denominasi lain. Gak diajarin persepuluhan, gak diajarin baca Alkitab, gak diajarin saat teduh. Sampai akhirnya kecil itu saya dibimbing lagu sekolah minggu. Lagu sekolah minggu, kisah-kisah sekolah minggu yang berkati saya. Sendirian jalan kaki dari kampung Bali ke Sarinah. Waktu itu adanya di dekat Sarinah, sekarang udah kebakaran ya zaman dulu. Jalan kaki bawa Alkitab, seorang anak kecil gitu ya. Keluarganya semua Konghucu kecuali saya bawa Alkitab, saya ingat banget itu. Dulu belum ada Android, belum ada handphone. Saya jalan kaki untuk cari Tuhan. Sampai akhirnya saya dibimbing sama gereja
umur 12 tahun ketika mau dibaptis, saya nggak punya wali. Saya ingat banget itu dibutuhkan wali. Kecil-kecil itu saya udah cari Tuhan sendirian, karena orang tua bukan orang percaya. Tapi akhirnya saya diberkati, dan ketika saya sempat menyimpang, terplecok ya, kemarin firmannya terplecok, menyimpang, saya keluar dari kekristenan, saya masuk okultisme, saya tinggalkan agama, yang namanya agama saya tinggalkan. Dan akhirnya rupanya Tuhan tuh cariin saya. Kenapa? Dari kecilnya sudah jatuh cinta sama Tuhan. Ini penting loh. Makanya saya sarankan, saya encourage, saya mengundang para orang tua. Jangan sampai nanti sudah tua pusing ngelihat anaknya bikin ulah. Kenapa? Karena dari kecil gak dibawa untuk dengerin firman Tuhan, gak dibimbing sama Tuhan, gak diserahin sama Tuhan. Kita makin tua, anak makin besar. Ini akan jadi masalah baru dalam kehidupan keluarga kita. Kita harusnya sudah tua, penuh dengan damai sejahtera dan sukacita, menikmati buah kehidupan yang sudah kita tabur benihnya, itu gak dapat. Kenapa anak-anak gak dibawa kepada Tuhan? Ini penting, selama kita punya otoritas sebagai orang tua, ketika kita sehat, ini firman yang hidup. Ingat, keluarga itu ciptaannya Allah. Allah menyukai keluarga. Dan Allah mau memberkati keluarga-keluarga. Karena kalau keluarga diberkati, masyarakat kota diberkati, negara juga diberkati. Ya penting nih, ini penting. Ini tesisnya saya waktu S2. Tesisnya saya waktu S2, berbicara tentang keluarga. Dan saya cukup diberkati Tuhan, sangat amat diberkati Tuhan, keluarga saya dipulihkan. Ini penting. Jadi dari kecil, ajak deh anak-anak, ayo ikut dalam kegiatan gereja. Terus jangan berpikir, guru sekolah minggunya gak asik, guru GC-nya gak oke. Jangan begitu. Kita pikir apa? Gereja didirikan oleh Tuhan Yesus. Artinya apapun yang Tuhan izinkan, Tuhan Yesus akan campur tangan dalam gereja ini. Ya. Ingat, aku menanam, Apolos menyiram. Yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Ya, itu penting, teman-teman. Puji Tuhan, hari ini kita dapat nasihat yang baik dari Pak Heron, dapat nasihat yang benar dari firman Tuhan, dan saya percaya apa yang kita dengar kita responi, kita hidupi. Saya percaya deh, saya sangat amat terlalu percaya, double blessing itu akan mengalir ke hidup kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekarang saya undang untuk bangkit berdiri. Saya tutup dengan satu firman. Mazmur 51 ayat 19. Kalau di Android ayat 17. Kalau di Alkitab ayat 19. Ini pertemuan pertama saya dengan Pak Heron. Saya mungkin Pak Heron belum kenal saya waktu itu. Pak Heron khotbah di Salemba, saya duduk sebagai jemaat. Ya, bukan pengerja, sebagai jemaat. Firman ini hidup sampai bertahun-tahun, saya punya anak sudah besar. Waktu itu malah si Hoki masih kecil. Dewi kalau nggak salah belum lahir. Tapi inilah firman yang saya ketemu. Ayat 19. Demikianlah firman Tuhan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Jadi ketika kita mengalami masalah, kita akan hancur hati, kita akan patah hati, kita akan remuk hati. Itulah korban sembelihan di hadapan Allah. Dan Allah tidak pernah memandang hina Allah tersebut. Iblis selalu mengintimidasi, tapi bagi Allah justru ketika kita patah hati, kita hancur hati, kita minta tolong sama Tuhan, percaya Tuhan sendiri akan turun tangan buat kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kita buka kedua kita, pintu hati kita dari Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat kemenangan, berkat kelimpahan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kesehatan, berkat kelepasan, berkat keselamatan, dan bahkan berkat Abraham, Ishak, dan Israel. Serta kasih karunia yang berlimpah-limpah dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput kita di awan-awan yang permai sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan
Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Shalom.